Ini kisah gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi atau KDM, yang berkunjung ke Megamendung Bogor yang terkena bencana longsor. Indah, ada garis pengamanannya, sehingga orang mengatakan kita bayar pajak hari ini benar. Bayangkan, setiap malam kamu tidur sambil berdoa agar tanah tak bergeser, agar rumahmu tak jatuh ke jurang, agar hujan tak membawa keluargamu ikut longsor ke dasar tebing. Warga sudah terbiasa hidup di antara rasa takut dan pasrah. Mereka bukan tak mau pindah, tapi tak punya pilihan. Banyak dari mereka adalah petani kecil, buruh harian, atau lansia yang menjaga cucu. Mereka lahir, tumbuh, dan tinggal di tanah warisan itu. Tebing itu bukan sekadar rumah, tapi hidup mereka. Warga sudah terbiasa hidup di antara rasa takut dan pasrah. Mereka bukan tak mau pindah, tapi tak punya pilihan. Banyak dari mereka adalah petani kecil, buruh harian, atau lansia yang menjaga cucu. Mereka lahir, tumbuh, dan tinggal di tanah warisan itu. Tebing itu bukan sekadar rumah, tapi hidup mereka. Kang Deddy Mulyadi adalah satu dari sedikit pemimpin yang benar-benar datang, melihat langsung, dan bicara dengan hati. Dalam kunjungannya, ia bukan hanya melihat kondisi rumah, tapi juga mendengarkan cerita anak-anak yang ketakutan saat hujan deras. Ibu-ibu yang tidur sambil mendekap anak, khawatir rumah mereka runtuh di malam hari. Ini bukan tentang miskin atau kaya, ini tentang nyawa, tentang rasa aman. Relokasi bukan sekadar memindahkan rumah, tapi juga memindahkan kehidupan. Banyak warga takut dipindahkan ke tempat yang jauh dari ladang mereka, takut kehilangan akses kerja, takut hidupnya makin susah. Tapi relokasi yang dirancang dengan baik bisa menjadi harapan baru. Rumah yang kokoh, air bersih, sekolah yang dekat, fasilitas kesehatan, peluang ekonomi baru. Relokasi adalah bentuk cinta negara kepada rakyatnya, bukan paksaan, tapi perlindungan. Waktu hujan besar, saya bangun jam 2 subuh. Ada suara kretek-kretek dari dapur. Pas saya cek, dinding retak. Saya peluk anak saya, takut rumah ambruk. Ibu Wati, warga penghuni tebing. Cerita-cerita seperti ini bukan 1-2, tapi ribuan di seluruh Indonesia. Pemerintah punya anggaran, punya alat, punya kuasa. Tapi kadang yang hilang adalah kecepatan dan niat. Relokasi tidak harus mahal, asal terencana dan transparan. Melibatkan warga, memberikan pelatihan, menyiapkan pekerjaan. Ini bukan soal politik, tapi soal kemanusiaan. Jangan sampai bencana yang mengingatkan kita akan nyawa datang terlambat. Kalau kita bisa selamatkan satu keluarga, maka kita sudah menyelamatkan masa depan. Tebing tak akan pernah aman, tapi kita bisa hadir untuk membuat kehidupan lebih aman. Saha aja teh yo, Bapak. Sangga yang di sana kok. Luhur, aman imah. Imah nu ieu. Ada rumah aman imah Bapak henteu. Alhamdulillah aman. Tapi masih tetap di pinggir. Hade paur Allah aman-aman ayeuna. Aman insyaallah. Bapak geus sabaraha puluh tahun cicing di dieu? Oh, atas lami Heeh. di tahun 70. Kakarek ayeuna. Musibah kakarek ayeuna. Kayak musibah. Sabab Leubeungan rusak Pak. Longsor ieu. sing jujur sabab kunaon? Longsor tanahna apa? Kok kunaon tanahna longsor? Kenapa tanahnya longsor? Hujan terlalu ini. Bukitnya habis. Habis. Nah pertanyaannya bukit di atas habis diapain? Gigi sama air. Oh dijieun pila. Emang di lurah ya pila? Kalau di sini mah pas yang sekarang longsor rumah doang, rumah kalau di sini mah. Kalau di pihak mah di atas sana Pak. Enggak kan gini, pila itu kan bisa di atas, tapi kan dampaknya ke bawah. Gitu. Pila nu boga urang mana? Kalau ini mah air dari Pusdik Serse Pak. Ujungnya mata airnya. Hah? Kalau ini dari Pusdik Serse Pak.
Ujung mata airnya ini. Ujung matanya dibuat dari pusing yang dari gunung. sukannya ini Pak. Kalau ini nggak ada dari sebelah sini kalau pila-pila. Nggak ada Pak ini. Cuma ini dari pusdikser mata air. Nanti harus dilihat dari udara. Iya Pak. Ya harus dibenahi. Kamar ini jalan nak. Oh ya, balik deh kawan. Ayo. Di negeri ini, kita sering lupa bahwa kekuasaan bukan tentang jabatan, tapi tentang keberanian untuk mendengar, untuk hadir. Dan di tengah banyaknya wajah yang hanya muncul saat kampanye, ada satu sosok yang datang tanpa panggung, tanpa protokol. Ia datang karena tahu rakyat sedang butuh seseorang yang benar-benar peduli. Saya rencana kan Bapak teh harus pindah rumah. Kalau di situ mah diperbaikin bisa, ditata bisa, tapi kan rawan Pak. Bapak mau pindah kemana dulu rencananya? Bapak mau balik lagi ke situ? Apa tidak rawan bencana lagi? Siapa yang bisa menjamin bonton tidak rubuh? Iya benar. Nggak ada Pak. Damang. Mau ke masjid Pak? Ya. Ibu-ibu atau piru? Wah Allah ya. Mau diborok Pak. Weh, ini bapak orang, bapak aing. Bapak aing. Pak RT Pak. Pak Kades, Pak Kades. Pak Kades. Siapa Pak? Ini kan kalau urusan bantuan-bantuan mah gampang ya. Kan ada rumah yang si Aki rumahnya ketinggalan nih, si Aki. Kan kalau lamun dibangun deui ge kan rawan kene. Iya di Ada nggak tempat yang lebih aman? Kalau dibangun ada. banyak tanah Dibangunkan rumah baru tetapi tempatnya aman. Ada. Ini juga pesantren juga harus rada mundur saeutik. Kalau tidak mundur, tetap aja kan saluran airnya suatu saat bisa kejadian lagi. Iya. Hanya masih rawan Pak. Tidak ada jaminan bahwa besok tidak ada longsor lagi. Betul. Atau kapan tidak ada longsor lagi. Ya Bapak. Di luhur nuaran tangkalna Aman, insya Allah aman. aman. Secara existing desa Megamendung masih terjaga hutannya Bapak. Nah terjaga. Pertanyaannya yang sekarang longsor penyebabnya apa? Kata Pak Kades. Saat tanah mulai retak dan hujan tak lagi jadi berkah, dialah yang pertama turun menjejak lumpur. Oleh pagar. Bukan dengan janji, tapi dengan tindakan, membawa bantuan, membawa harapan, dan lebih dari itu, membawa telinga yang benar-benar mendengar. Aliran air hujannya tersumbat. Karena aliran hujan tersumbat, airnya naik. Ketika naik, akhirnya longsor. Ketika longsor, akhirnya jebol. Ya, betul Bapak. Ia tak segan duduk di tikar yang lembab, makan bersama warga, mendengar keluhan ibu-ibu yang anaknya sakit, atau bapak-bapak yang kehilangan lahan garapan. Atau dibikin aturan, imahna tong di pageran hareupna. Jalan caina bere. Atuh Bapak nu payunan bumi ge gorowong bumi teh. Eta mah kali Bu. Nya kali itu mah kali. Kali ge gorowong bumi teh. Jalan caina geus teu dibere pisan. Drainase Bapak memang Sok drainasenya harus segera dibenerakan. Bisa enggak? Sok. bisa Bapak anggaran yang terbatas. Enggak saya bantu Siap, bikin Bapak. perencanaan drainasenya yang benar. Siap. Des. Perencanaan enggak. Sok bikin perencanaan drainasenya yang benar. Ya. Baik, Bapak. Sok saya bantu. 2 minggu uangnya keluar, sok. Terima kasih Karen. Hidup baik. Hidup baik. Minggu ayeuna, minggu ayeuna poe naon? Senin. Bapak bikin perencanaan, begitu perencanaannya sudah ada, uangnya langsung saya kirim. Hidup Karen. Gambar Bapak ya, gambar dan RAB. Ya gambar RAB-nya dibuat. Gitu. Siap. Iya nu disebut orang Hari ini kita melihat satu hal, bahwa pemimpin sejati tidak perlu tepuk tangan,
Tidak perlu viral, karena niat baik selalu menemukan jalannya sendiri. Dan ketika rakyat merasa aman, disitulah artis seorang gubernur yang sesungguhnya. Lamun angin nuturkeun hukum angin. Eta kabeh caitanna angin panan poe nu bogana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin jadi ya nu rabbal boga alamin. hukum alam teh Gusti Allah. Jadi lamun urang taat kana hukum alam, urang teh taat ka Gusti Allah. Hidup Bapak Aing. Di tengah dunia yang makin sibuk dengan pencitraan, masih ada satu sosok yang memilih turun ke tanah, menyapa mereka yang tak terdengar suaranya, dan mengulurkan tangan sebelum semuanya terlambat. Kang Deddy Mulyadi bukan sekadar pejabat. Beliau adalah wajah dari harapan, bahwa masih ada pemimpin yang hadir bukan hanya saat kamera menyala, tapi saat tanah mulai bergeser dan warga mulai ketakutan. Kalau kamu merasa tersentuh dengan perjuangan ini, bantu sebarkan kisah ini, agar lebih banyak hati yang terbuka, agar suara rakyat kecil tak lagi terabaikan. Klik like untuk mendukung aksi nyata di lapangan. Tulis pendapatmu di komentar, karena suaramu bisa jadi awal perubahan. Dan jangan lupa subscribe, karena kisah kemanusiaan belum berakhir sampai semua rakyat merasa aman. Pemimpin sejati adalah mereka yang datang sebelum bencana dan tetap ada setelah semua kamera pergi. Tanah nggak bisa dilawan.